Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Di sini saya akan mengajari kalian semua cara mencari desil. Pasti di antara kalian pasti bingung bagaimana mencari desil. Jujur aja, pasti kalian tuh nggak tahu kan? Oke, tanpa baca cerita lagi, kita cari desilnya. Let's go. Oke, belum ya? Puter nih sudah. Oke, ini dia materi yang akan kita pelajari nih, desil. Pertama-tama kalian harus tahu dulu apa itu desil. Desil adalah nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Seperti D1, D2, dan D3 sampai D9. Yaitu sampai 10 bagian. Sebelum mencari desil, kalian harus menentukan desil dulu dalam data yang berkelompok. Seperti ini, ada 3 data yang diurutkan menjadi 3. 1. Menyusun data dari data yang terkecil hingga terbesar. Yang kedua, menentukan desil. Yang ketiga, menentukan nilai desil menggunakan rumus seperti ini. DI sama dengan B DI ditambah dalam kurung I per 10 N dikurang F D SI per F DI dikali P. Pasti kalian bingung apa itu B, D, I, N. Oke, akan saya jelaskan. B, D, I itu adalah tepi bawah kelas desil yang ke I. F, D, S, I frekuensi kumutatif sebelum kelas desil ke yang keberapa, seperti ke D1 atau D2. Dan selanjutnya I, F, D, I yaitu frekuensi kelas desil ke I. Ini mencari frekuensi yang bagai di dalam kelas bagian desil itu. Dan juga P itu panjang kelas dan I itu angka yang ada berapa desilnya, kan biasa 10 berarti 10. Oke, kita akan masuk dalam penyelesaiannya. Ini dia. Seperti contoh ini, untuk menentukan desil kita harus menggunakan tabel distribusi frekuensi kurang dari. Yang pasti kita harus pelajari yang sebelumnya dulu, yaitu komutatif sebelumnya. Ini dia. Langkah kedua yang menentukan desil. Pertama, kita membuat letak bagian D1 sampai D9. Ini dia, D1 seperti gambar X1 dalam kurung 80 plus 1 per 10 sama dengan X8 kali 1. X 8,1. Dan yang keduanya X2 dalam kurung 80 tambah 1 per 10 dan sama dengan X 16,2 dan seterusnya. Setiap bagian depan bagian X itu akan diubah sesuai urutan angka berapa yang akan kalian selesaikan. Seperti ini. Kalau D3 ya X3, D4 ya X4 dan seterusnya hingga desil terakhir yaitu desil ke-9. X9 dalam kurung 80 plus 1 per 10 sama dengan X 72,9 sama semua. Setiap bagian kurung itu sama seperti desil yang lain, yang hanya berbeda itu bagian depannya karena letaknya. Setiap letak itu berbeda sesuai perurutannya ya. Nah, ini dia. Untuk mencari desil, letak desil yaitu D1 pada data X8,1 artinya data ini terletak bagian pada interval kedua. Seperti ini yang ada di tabel ini, interval kedua. Ini dia. Oke. Dan yang kedua, desil kedua D2 terletak pada data X16,2. Artinya data ini terletak di kelas interval ketiga. Nah, yang bagian ini. Nah, ini dia. D2 dan D3. Dan letak desil 3 D3 pada data X24,3. Artinya data ini juga terletak pada bagian kelas interval kedua yang ini nih. Karena 24,4 masih termasuk komutatif kurang dari 32, berarti otomatis 23 itu kan lebih kecil dari 32. Berarti kita akan memasukkan desil yang ketiga ini di bagian
komutatif ketiga, dan seterusnya. Setiap berapa hasil letak desil itu akan dihitung dari berapa frekuensi komutatif kurang dari itu. Oke, apa kalian mengerti? Kalau kalian tidak mengerti, silahkan komen di bawah. Sekalian juga klik tombol warna merah bagian kanan itu. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, pencarian nilai desil. Langkah ketiga ini adalah menentukan nilai desil menggunakan persamaan. Ini dia nilai desil 1. Kelas desil 1 adalah kelas interval kedua. Diketahui dBi adalah 13,5, FSL sama dengan 5, FDI sama dengan 9, dan P panjangnya itu adalah 6. Nah, ini rumusnya karena D1 13,5 ditambah dalam kurung 1/10 80 dikurang 5/9 dikali 6 yang hasilnya 15,5. Mungkin ada beberapa kalian yang bertanya, Kak, 13,5 itu dari mana, Kak? Nah, 13,5 itu dari BDPI 13,5 ini, yang artinya ini dia. Karena 13,5 adalah hasil dari letak D1. Nah, karena ini 13,5 kan ini 14, berarti kita dikurangi 0,5, berarti 13,5. Berarti kita otomatis akan mengambil di bagian interval yang kedua ini. Ini yang 14 dikurangi 0,5 dan hasilnya inilah 13,5. Baiklah, kita akan masuk ke desil 2 dan 3. Nah, di desil 2 3 ini kan tempatnya sama, dia tuh di interval kedua bagian ini. Nah, 20,25 18 32 D2 dan D3. Kelas desil 2 dan 3 adalah kelas interval ketiga. Yang tadi yang saya tunjukkan tadi. Pertama kita buat dulu kelas desil yang kedua. BD-nya 2,3 sama dengan 19,5. Seperti tadi 19,5 tadi dapat dari kurangan komutatif bagian ketiga. Nah, ini dia 32. Ini hasilnya 19,5. Berarti dikurang 0,5 jadi 19,5. Oke. FD S2,3 adalah 14, FD 2,3 adalah 18. Nah, ini dia. Karena kita sudah dapat berapa angka BD dengan FD-nya, kita langsung cari D2 dan D3-nya. 19,5 ditambah dalam kurung 2/10 80 dikurang 14 dibagi 18 dikali 6 sama dengan 20,17. Ini bagian D3 19,5 tambah dalam kurung 3/10 80 dikurang 14/18 dikali 6 sama dengan 22,83. Kenapa ini depan D-nya itu sama 19,5? Ya, karena kan masuknya dalam interval bagian kedua, bagian ini. Nah, interval ini kan sama, jadi dihitung langsung sekali 2. Ini dia. Karena kita selesai membuat D2 dan D3, waktu kita membuat desil keempat, 5 dan 6. Nah, berbeda yang seperti sebelumnya kan, yang pertama D1 itu 1, D2 dan 3 itu 2 interval. Nah, sekarang desil 4, 5 dan 6 itu bagian dalam 3 interval. 3 desil ini masuk dalam 1 interval. Ya, pertama kita harus buat dulu BD dengan FD-nya yaitu 25,5, FDS-nya 32, FD-nya 21. Sama seperti tadi, yang hanya berbeda yaitu hanya angka 2,5 dengan angka 4 angka di atas 10 karena itu sesuai urutan desil keberapa. 2,5
tambah 4 per 10 80 dikurang 32 per 21 dikali 6 25,5. Nah itu dia hasilnya seperti yang saya buat gambar ini. Inilah hasil-hasil semua yang dikerjakan tadi sesuai pernyataan soal tadi. Sama juga di bagian desil 7, 8, dan 9 itu juga 3 desil dalam satu integral. Nah ada 9 itu seperti tadi. Nilai desil 7, 8, dan 9 masuk dalam interval kelima. Yang diketahui tadi BD nya 7, 8, 9 yaitu 31,5 dan FD nya 53 dan FD nya 15. D7 sama dengan 31,5 ditambah 7 per 10 80 dikurang 353 per 15 dikali 6 sama dengan 32 per 7. D8 31 per 5 ditambah 8 per 10 80 dikurang 53 per 15 dikali 6 hasilnya 36,9. Dan D9 31,5 ditambah 9 per 10 80 dikurang 53 per 15 kali 6 hasilnya 39,1. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir ini. Kalau misalnya ada yang masih bingung dengan penjelasan saya tadi, boleh komen di bagian bawah sini. Jangan lupa tombol merah bagian kanan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.